saya dianggapnya saya tak pandai naik motor. Ustaz Bau bisa naik motor, kita coba nanti. Oh gitu, saya engkol, saya main kalah. Tinggal mereka semua. Baru dia tahu. Sepele dia. Sallallahu ala Muhammad marhaba. Sallallahu alaihi wasallam marhaba. Sallallahu ala Muhammad marhaba. Sallallahu alaihi wasallam marhaba. Anak muda ngundang saya, Ustaz Somad, bisa kami undang ceramah? Bisa. Tapi nanti dari tempat ceramah, dari tempat rumah Ustaz ke ceramah tempat kami jangan pakai mobil ya Ustaz. Kenapa? Kami sediakan sepeda motor. Nanti kami bonceng Ustaz. Dalam hati saya dianggapnya saya tak pandai naik motor. Ustaz Bau bisa naik motor, kita coba nanti. Oh gitu, saya engkol, saya main kalah. Tinggal mereka semua. Baru dia tahu. Sepele dia. Saya pakai helm, pakai. Oh, ketik aja di YouTube Somad RX Kim, enter. Tengok video. Saya dulu kuliah sebelum ke Mesir, RX berangkat dari rumah pagi. Datanglah cewek. Sekelas mau digonceng takut berdosa, tak dibonceng nanti dibilang sombong. Akhirnya berhenti saya, naik deh. Saya gas 120. Sampai ke kampus saya tengok hilang jilbabnya. Sejak itu asal saya lewat mau enggak katanya. Begitu caranya adik-adik kalau supaya perempuan tak mau dibonceng. Jadi kenapa kita ini tidak boleh melanggar lampu merah, tidak boleh tak pakai helm, supaya tidak menimbulkan mudarat. Pasal agamanya mana? Ada mafsadat, ada maslahat. Maslahat kebaikan, mudarat kejelekan. Kalau menimbulkan mudarat kejelekan maka hukumnya haram. Tak pakai helm, jatuh, pecah kepala. Iya kalau langsung mati. Kok setengah mati? Ada kakak kelas saya di Mesir, Mat, abang nih dulu hafal Quran 30 juz. Terus abang naik motor tak pakai helm, jatuh. Terus bang, hilang 29. Tinggal juz 30 aja lagi. Terus saya bilang sama dia, bang, iya, di kampung aku bang, kalau tip rusak, diantuk-antukkan ke dinding, mau dia elok balik. Coba bang antukkan ke dinding. Kata dia, aku takut nanti kuantukkan, yang juz 30 ini pula hilang. Ini true story, kisah nyata ini. Itulah, maka pakailah helm. Tentang surat-surat kendaraan bermotor, tentu sekarang banyak penipuan, motor curian. Kemudian ada usaha dari kita, kunci stangnya, kemudian beli gembok 2 biji, rantainya digembok, belakang gembok, ban belakangnya itu digembok pakai rantai besi, ikatkan ke Batang Pinang. Balik pengajian Batang Pinang tuh di sini seorang. Nah, itu sudah takdir. Itu namanya takdir karena kita sudah usaha. Ini orang sekarang enggak sembrono. Kunci diletakkan situ, cengengesan, pergi, dilarikan orang. Mana motor kau? Takdir. Itu bukan takdir, itu hukum sebab akibat. Jadi bedakan antara hukum sebab akibat. Kalau sebab akibat kesalahan kita, jangan merugikan orang lain, jangan ngobrol. Dulu saya menengok orang ngomong, itu saya bersyukur. Alhamdulillah sekarang orang pakai motor banyak berzikir. Di lampu merah, nampak mulutnya berzikir. Rupanya di samping helm itu HP. Bolak-balik awak klakson dia tak peduli. Udah klakson, bukan minggir dia, marah pula ke belakang. Apa katanya? Jangan main HP saat berkendaraan. Pesan dari Kapolda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang RKI,
Perjalanan ini panjang, tapi kita harus berhenti sejenak. Hangat, panas, matahari, maka harus kita dinginkan dengan air wudhu. Dinginkan, lalu kemudian hati yang risau, maka mampirlah ke masjid. Lalu kemudian angkat kedua tangan, katakan di hadapan Allahu Akbar. Serahkan kepada Allah. Inna salati, salatku wa nusuki, ibadahku wa mahyaya, hidupku wa mamati, matiku lillah, semua untuk Allah Subhanahu wa taala. Di akhir salat juga katakan, serahkan kepada Allah. At-tahiyatul, segala penghormatan, mubarakatul, segala keberkahan, salawatul, segala doa-doa, lillah, semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Terasa sudah segar, lalu kemudian lanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan itu ada satu kenikmatan. Melihat orang makan, kita makan, nikmat, makan bersama. Tapi ada yang lebih nikmat. Ketika orang sedang makan enak, lalu kita menahan hawa nafsu kita karena Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bercerita tentang rasa. Rasa itu hanya bisa dirasakan oleh orang yang pernah merasakannya. Makanya dalam ungkapan dikatakan lam ya'rif ma lam yadhuq. Orang yang tak pernah merasakannya tak bisa bercerita tentang itu. Andai pun ia mampu bercerita, kata-katanya tak bisa mewakili rasanya. Maka yang paling nikmat adalah ketika melihat orang sedang makan dan kita merasakan nikmatnya tidak makan. Lalu kita balaskan sakit hati tidak makan itu, kita belikan 2-3 bungkus nasi kotak, lalu kita hantarkan ke tempat anak yatim, kita makan bersama dengan dia. Allahumma lakas sumtu, aku berbuka puasaku untukmu ya Allah. Lalu pada saat kita makan itu, kita suap, kita lihat dia juga menyuap makanan yang kita belikan, kita usap kepalanya. Ada sisa-sisa yang dapat kita simpan, kita selipkan ke kantongnya, kita salamkan ke tangannya. Lalu saat kita pergi, melihat dia tersenyum, itulah kenikmatan yang luar biasa. Hubungan kepada Allah kita jalin, kepada manusia kita jalin, lalu setelah jiwa kita kuat, bisa menghadapi kenyataan hidup, kita lanjutkan perjalanan. Jangan pernah berhenti, semuanya harus terus menderu, tapi jangan lupa tetap bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang suka tolong like and share. Amin 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 amin.